Assalamualaikum, kita jumpa lagi di channel Lutfi Bamala. Hari ini saya pengen bahas masalah gagasan saya terkait peluang kerja yang ada di Purwakarta. Banyak sekali peluang kerja yang ada di Purwakarta ini, asalkan pemerintah daerah dengan seluruh perusahaan yang ada di Purwakarta mau bekerja sama dengan baik. Nah, ketika pemerintah daerah membuat satu aturan, satu peraturan, maka itu akan menjadi jembatan agar pemuda Purwakarta atau masyarakat Purwakarta mendapatkan kesempatannya memperoleh kerjaan. Pembicaraan ini kita lanjutin mobil ya. Kita siap-siap dulu mau jalan. Terima kasih. Hari ini saya kembali nyetir sendiri karena driver saya sakit. Kita doain mudah-mudahan cepat sembuh. Om Bram, cepat sembuh ya. Istirahat dulu. Nanti udah sembuh kita gaspol lagi. Ngomong-ngomong soal kerjaan, peluang pekerjaan terkait yang ada di Kabupaten Purwakarta, kita sama-sama ketahui di konten sebelumnya saya pernah mengatakan saya punya sebuah gagasan, dan ini gagasan harus disampaikan. Mudah-mudahan gagasan yang saya ajukan ini memberikan kemaslahatan buat seluruh masyarakat Purwakarta terkait potensi wilayah Purwakarta yang hari ini percaya tidak percaya, suka tidak suka, sudah menjadi kota industri. Kurang lebih 269 perusahaan yang ada di Kabupaten Purwakarta. Kurang lebih ya, 269 perusahaan yang ada di Kabupaten Purwakarta. Namun hari ini di mana kita tahu banyak sekali polemik terkait peluang pekerjaan tersebut. Nah, alangkah baiknya pemerintah saat ini membuat satu aturan dan mengundang seluruh perusahaan lewat dinas terkait, bisa lewat dinas tenaga kerja, untuk apa? Untuk bekerja sama. Buatkan satu aturan, mau perbub, mau perda. Perbub didorong menjadi perda. Supaya apa? Supaya masyarakat Purwakarta mempunyai kepastian. Kepastian tentang apa? Tentang peluang yang harusnya mereka peroleh. Contoh misalnya, perbubkan saja lalu didorong terus menjadi perda. Buatkan komposisi presentasi peluang pekerjaan yang ada di Kabupaten Purwakarta. Contoh 70 untuk masyarakat Purwakarta, 30 boleh saja dari manapun. Karena hari ini zaman digital, tidak sedikit orang membuka lowongan kerja melalui media online. Namun ketika itu di-lost, dibuka dan tidak terlalu terperhatikan, maka kebanyakan hilang kesempatan untuk masyarakat Purwakarta. Coba kita lihat ke daerah BIC sana, posisi-posisi tertentu ditempati oleh orang-orang luar. Padahal masyarakat Purwakarta ini juga masyarakat yang berpendidikan, masyarakat juga yang mengenyam bangku akademik. Tapi posisi-posisi tertentu ditempati oleh orang-orang di luar daerah Purwakarta. Saya tidak bermaksud membedakan orang luar daerah untuk tidak berkarya atau tidak bekerja sini, tidak. Tapi bagaimana caranya kita memberikan peluang juga untuk masyarakat Purwakarta. Nah, kalau posisi-posisi strategis ditempati oleh orang luar daerah, maka dia akan bawa saudaranya, dia bawa temennya, dan itu it's okay, nggak ada masalah. Di sini pemerintah harus tegas melakukan apa? Membuat sebuah terobosan dan sebuah aturan yang dimana memberikan jaminan kepada seluruh masyarakat Purwakarta bahwa kesempatan dan peluang kerja yang ada di Purwakarta tidak dibuang sia-sia. Yang selanjut yang tadi, buat aja contohnya 70-30, 70 masyarakat Purwakarta, 30 luar. Dan yang 70% cara penerimaannya juga harus diatur. Nah, anggarkan. Mari ajukan ke pemerintah daerah, ngajuin anggaran buat bikin mobil kayak seperti halnya hari ini ambulan yang dimana-mana ada. Nah, besok bikin dong mobil lowongan kerja. Nah, contohnya begini deh. Misalnya perusahaan A butuh karyawan 100 orang misalnya. Nah, supaya sampai perusahaan A ini butuh 100 orang, kan sudah jelas aturan itu sampai 70 milik orang Purwakarta dong. Nah, yang 30 silahkan dia mau buka online atau mau ini dan online, terserah deh. Itu kebijakan perusahaan. Tapi 70 mari kita kelola bersama-sama, yang diatur oleh aturan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, 70 itu nanti disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Tenaga Kerja bukan hanya buka di dinasnya aja, pergi ke desa-desa. Antarkan lowongan itu ke desa-desa, bagi misalnya 5 orang per desa atau 10 orang per desa. Kalau 5 orang per desa, kebayang dong
berapa desa yang mendapatkan peluang kerja yang sama di perusahaan tersebut. Bayang ya, kalau 75 berarti berapa ya, kurang lebih bisa 6 desa atau berapa ya, 10 7 14 desa, bisa 14 desa dapat peluang kerja. Misalnya contohnya dikelilingkan tuh 14 desa, dibuka pendaftarannya di mana, di kantor desa aja. Jadi ngelamar kerja di kantor desa, supaya apa? Menjauhi oknum-oknum yang sering melukai perasaan atau menyakiti perasaan orang-orang Purwakarta yang banyak loh korbannya. Oknum ya, oknum main nih. Oknum itu main, mau masuk kerja bayar. Nah, ada yang bayar cuman bener sih kerja tapi cuman 6 bulan atau bahkan ya sedihnya 3 bulan. Dan yang paling parah, seperti di konten sebelumnya saya katakan, bayar mah bayar, masuk kerja mah enggak, ditagih hararese. Nah ini, kebayang nggak, orang lagi susah-susah payah pengen cari duit, malah diduitin, ditipu lagi. Nah, supaya meminimalisir kegiatan itu, maka dengan aturan pemerintah yang dibuat, maka pemerintah terasa hadir di masyarakat untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Purwakarta. Jadi kesejahteraannya dibagi-bagi. Tidak susah dong, misalnya di kawasan BIC kan bisa aja orang yang dari desa Cisarua, Tegalwaru itu bisa kebagian, atau orang yang dari Pleret kebagian biar kerja di BIC dan seterusnya. Tapi dengan tata aturan yang baik dan dijauhkan dari praktek-praktek penipuan oknum penerimaan tenaga kerja. Contohnya 5 orang per desa, kalau tadi contoh 70 kan, 5 orang per desa dites hari itu, diumumkan juga hari itu. Siapa yang ngetes? Ya orang pabriknya lah. Tapi pemerintah menyediakan fasilitasnya. Contoh bilang saja mobil keliling lowongan kerja lah, atau mobil loker Purwakarta istimewa, kan keren tuh. Jadi dirasakan bahwa pemerintah itu hadir untuk rakyatnya, bukan hanya sebatas seremoni bantuan-bantuan dari uang pemerintah saja, tapi buatkan juga. Pemerintah ini harus buat aturan dan membuat satu fasilitas memudahkan rakyat Purwakarta untuk mendapatkan kesempatan kerja. Saya sekarang mau menuju kantor Partai Nasdem, saya akan lihat dulu. Nanti kita sambung ngobrol di sana ya. Kayaknya seru nih dan akan terasa panjang obrolan ini karena menyangkut hajat hidup manusia. Kita ini agak-agak serius bahas itu semua. Sampai ketemu di season ngopi berikutnya, kita akan lanjutkan pembahasan ini. Jangan lupa pantengin terus channel ini, kasih like, komen, dan subscribe.